Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa tentang bagaimana sikap-sikap toleran dan intoleran itu terbentuk baik secara historik maupun secara genealogis, dan mungkin apa nanti mitigasinya. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku, mungkin anak-anakku ya 52 tahun umur saya, jadi ini mungkin lebih layak jadi anak-anak saya ini, sepantaran anak-anak saya. Dalam 4 bulan terakhir saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Yang pertama, ketika itu saya diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri dan menyaksikan Yaumit Ta'sis, Hari Kebangkitan Saudi. Saudi ingin membuktikan kepada beberapa penggerak moderasi di seluruh dunia bahwa Saudi ingin berubah. Saudi ingin memutus mitos-mitos politik masa lalunya dengan masa depan mereka. Nah, ini kemudian diundang. Teman-teman kami juga diundang, baik muslim maupun non-muslim, datang ke Arab Saudi. Yang non-muslim ada di Jeddah dan kami yang muslim sekalian umroh waktu itu. Yaumit Ta'sis ini adalah hari kebangkitan Saudi yang sebelumnya mengacu kepada pertemuan antara keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744 dan dirubah ke tahun 1727 ketika keluarga Ibnu Saud ingin memisahkan diri dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Saudi ingin memutus mitos politik masa lalunya. Lalu kemudian saya dan beberapa teman-teman para aktivis moderasi beragama termasuk dari kawasan Arab dan beberapa teman dari Asia Selatan diundang untuk datang ke sana. Lalu kemudian yang terakhir saya baru datang juga dari Tunisia dan juga Libya, perbatasan dengan Libya kemarin, untuk mencari tahu apa sih kejadian-kejadian yang ada di sana. Ada satu hal yang membuat saya sedikit agak kaget. Ketika saya transit di Dubai, saya datang iseng-iseng ke toko buku di airport. Saya menemukan sebuah buku trilogi dari Stephen Hawking tentang Big Bang Theory. Teori ledakan besar yang menurut Stephen Hawking itu adalah cikal bakal terciptanya alam semesta. Di buku itu ditulis tegas oleh Stephen Hawking, there is no God. The only God in the world, what we call science. Jadi Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking. Yang ada itu adalah satu-satunya Tuhan yang bernama ilmu pengetahuan. Kalau buku ini saya temukan di Amerika atau di Eropa, saya nggak heran. Ini saya temukan di Timur Tengah. Lalu kemudian saya lanjutkan perjalanan saya ke Tunis. Di sebuah kota kecil perbatasan Aljazair ada sebuah kota namanya Bofisha. Di situ ada toko buku, saya iseng-iseng masuk. Saya perhatikan semua. Di situ saya menemukan buku yang selama ini menurut saya agak sedikit tabu kalau dibaca oleh orang-orang beragama yang tingkat keimanannya tipis dan ilmu pengetahuannya juga agak tipis. Ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya God Delusion. Jelas-jelas di situ mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah 1,5 miliar saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau satu saja putus, organ tubuh, organ-organ motorik manusia tidak akan berfungsi normal. Apalagi kalau lehernya ditebas, maka manusia 100%, 1000% akan mati. Jadi Tuhan manusia itu adalah saraf. Manusia bisa hidup, bisa lahir sempurna karena jumlah sarafnya komplit. Ini kata Richard Dawkins. Kalau buku ini saya baca di Eropa atau saya dapatkan di Amerika, saya nggak heran. Saya tinggal 4,5 tahun di Amerika, saya sudah terbiasa akrab dengan berbagai buku-buku literatur ateisme atau buku-buku yang ditulis oleh The Four Horsemen seperti Sam Harris, Hitchens atau Dawkins. Saya sering baca juga di Amerika waktu itu. Saya nggak heran. Ini saya temukan di negara dengan penduduk 99,99% itu Muslim. Dan di situ ada universitas tertua, universitas Islam tertua namanya Zaitunah University, yang melahirkan negara yang melahirkan pemikir-pemikir hebat, Sidi Bosaid, termasuk Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al-Muqaddimah. Ini magnum opus yang luar biasa. Dan juga seorang penulis tafsir sains teologisme pertama di dalam Islam bernama Syekh Tahrir bin Ashur, menulis sebuah buku tentang terciptanya alam semesta dan tafsir-tafsir Al-Quran yang berbasis ilmu pengetahuan sains berjudul
At-Tahrir wa Tanwir. Nggak ada yang baca ini. Sehingga apa yang terjadi hari ini, dunia Arab tingkat ateismenya paling tinggi di dunia, dan paling tinggi itu ada di Arab Saudi. Arab Saudi melahirkan perempuan-perempuan yang kemudian mengkonversi keimanannya menjadi ateisme. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa. Hampir 5 dari 300 orang Saudi mengaku ateis. Ini hasil penelitian dari Gallup International tahun 2018. Mengapa tingkat ateisme tinggi di Arab Saudi dan juga di beberapa negara Arab, dan mengapa buku-bukunya Stephen Hawking dan Richard Dawkins bisa dijual di sana dan ada pembelinya? Karena agama tidak dihadirkan secara toleran. Agama dihadirkan menakutkan, dan Tuhan dihadirkan seperti hantu di Arab. Orang tidak bebas berekspresi, orang bebas membenci atas nama agama. Pelanggaran sedikit, potong tangannya. Pelanggaran lagi, mencuri lagi, potong tangan kirinya. Mencuri lagi, potong kaki kanannya. Maka kemudian betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Hukum yang kuat tidak akan menghadirkan agama yang berbasis akhlak. Tidak selesai di situ. Makanya ketika Presiden Ja'far Numeiri di Sudan mengubah undang-undang negara Sudan menggunakan undang-undang hudud yang berbasis syariah zaman dulu, maka akhirnya yang terjadi adalah perang sipil 25 tahun yang akhirnya memecah Sudan menjadi negara yang utara Islam, yang selatan Kristen, dan akhirnya terpecah belah. Makanya ketika Sayyidina Umar diminta oleh sahabat, Umar, kamu harus hukum pencuri onta itu supaya dipotong tangannya. Kata Sayyidina Umar, apakah hukuman ini yang akan menghentikan kelaparan rakyat saya? Kata Sayyidina Umar. Ditulis tuntas oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Hulafa. Lalu Sayyidina Umar menolak mengenakan hukuman yang kejam itu karena rakyat saya kelaparan. Dia mencuri unta karena keluarganya kelaparan. Dan hukuman seperti ini yang berusaha dihadirkan di beberapa negara Arab, lalu apa? Orang tidak ada respect terhadap hadirnya entitas-entitas ketuhanan di sana. Ini yang membuat kemudian Arab Saudi berubah total hari ini, bahkan rela mengubah hari kemerdekaannya. Coba bayangin, 17 Agustusnya dirubah coba. Artinya negara itu betul-betul ingin bermetamorfose terhadap satu bentuk yang baru. Perempuan lalu boleh nyetir, perempuan keluar rumah dan keluar negeri tidak harus didampingi mahram, perempuan boleh bekerja, ke mall tidak boleh ada segregasi, dan seterusnya. Dan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman dalam pidato Yaumit Ta'sis itu, dikatakan kalau Saudi masih tetap menggunakan hukum-hukum tafsir agama yang dikonversi menjadi hukum negara, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Bapak Ibu sekalian, satu kesalahan dari umat Islam, nanti saya bedah juga yang Kristen, tenang aja, mislead atau misleading tentang bagaimana agama itu ketika dia harus terlibat dalam intoleran. Yang Kristen juga, yang Hindu, Buddha, saya bahas semua nanti. Ini Islam dulu lah, agama saya dulu. Islam kemudian yang menjadi kesalahan paling utama dari orang-orang yang memeluk agama Islam adalah berebut otentisitas, berebut orisinalitas. Tafsir saya yang paling orisinil dengan kehidupan Nabi. Come on, we all have been living in 1400 more years, masih tetap ingin otentisitas dan orisinalitas. 1000% dunia kita hari ini sudah tidak orisinil lagi kalau dibandingkan dengan abad ke-8. Yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan, clash of civilization, seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler dan sebagainya. Dan ketika ajaran-ajaran yang betul-betul berbasis mengaku paling orisinil ini dibawa ke negara lain dengan demografi yang berbeda, klimatologi yang berbeda, geografi yang berbeda, maka yang terjadi adalah benturan-benturan budaya yang kemudian dilakukan atas nama agama. Bagaimana agama hadir di Afghanistan dengan berbagai bentuk kekerasan, lewat Taliban, lewat Laskar At-Taiba di Pakistan, Jabhatun Nusra di Suriah, Boko Haram di Nigeria, Al-Shabaab di Somalia, gerakan Thailand Selatan di selatan, gerakan-gerakan Abu Sayyaf di Filipina, dan juga gerakan-gerakan kelompok teror di Indonesia seperti JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ini yang dilahirkan kita hari ini. Kita dipaksa oleh gerakan-gerakan operasi intelijen barat
untuk sibuk dengan satu hal yang menjadi hantu dari semua agama-agama. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi juga Hindu dan Buddha. Apa hantu itu? Kepentingan politik. Ini kelemahan semua agama. Ketika berurusan dengan urusan politik, Islam saling membunuh sesama orang Islam, Islam berperang sesama orang Islam. Di Eropa, orang Kristen terlibat perang 30 tahun dan membunuh 8 juta lebih orang Kristen di Eropa gara-gara hegemoni politik oleh gereja. Orang Hindu membunuh sesama orang Hindu. Godse membunuh Gandhi karena gerakan Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata, dan kemudian melahirkan Hindu supremasis yang mengintimidasi dan juga mempersekusi orang-orang minoritas Kristen di Manipur, orang Islam di Goa, Gujarat, Uttar Pradesh, masjid dibakar, gereja dibakar. Semua gara-gara apa? Politik, Pak. Adik-adik sekalian, pembunuhan Sayyidina Utsman di Islam oleh kelompok-kelompok yang namanya ketua kelompoknya itu Himar orang Mesir, dan dimotori juga oleh sahabatnya, anak sahabatnya sendiri, Muhammad bin Abu Bakar. Ini ditulis dalam Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal Muluk volume 3. Juga ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Oleh Al-Mas'uti juga dipertegas pada abad ke-14 bahwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di dalam orang Islam ini gara-gara kepentingan politik semua. Pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amir bin Bakar At-Tamimi juga terjadi karena persoalan politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurra, perang Zab, perang Nahrawan. Perang sesama orang Islam yang membunuh ratusan ribu orang Islam. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung hingga hari ini 1400 tahun lebih dimulai dari konflik-konflik politik. Kristen juga, perpecahan berbagai firqah, berbagai sekte, redenominasi di dalam Kristen juga terjadi karena kepentingan-kepentingan politik. Timbulnya sekte-sekte di dalam Hindu, Buddha, orang Buddha di Myanmar mempersekusi orang Rohingya yang beragama minoritas dan bersuku minoritas juga karena keinginan-keinginan hegemoni politik oleh kelompok namanya Asin Wiratu, orang-orang Buddha. Dan inilah yang membuat carut marut berbagai kelompok-kelompok agama di seluruh dunia menjadi intoleran, seolah-olah kalau memeluk agama harus siap untuk membenci orang yang berbeda, dan kemudian dihalalkan caci makinya. Atas nama agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Kita selama ini lalai menyadari bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita semua ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Untuk menganggap tafsir saya yang paling benar, tidak harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau kita sudah merasa akan masuk surga, untuk apa juga ngulak-ngulik orang yang sudah kita hakimi akan masuk neraka? Apa tujuannya? Semua ini gara-gara kemudian, gara-gara politik, Pak. Kita sudah mengalami ini hari ini. 2014, 2019, kita semua terjebak dalam berbagai disparitas politik, diskriminasi politik, dan juga segregasi politik. Angka perceraian dari 2014, 2019, 1321. Hanya gara-gara politisasi agama. Yang satu milih Jokowi, suaminya milih Prabowo, cerai, Pak. Coba, jangankan orang lain yang seagama, apalagi yang beda agama, suami istri bisa cerai. Ini silakan googling, itu ada datanya. Karena apa? Ketika politik-politik ini dibawa ke dalam ranah akidah, maka yang terjadi adalah pengkafiran-pengkafiran. Dan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak diterima secara legowo, maka yang terjadi adalah aksi intoleran yang mengatasnamakan aturan Tuhan. Ini bukan nabi banget kalau di Islam. Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah, apakah orang non-Islam di Madinah dipaksa memeluk Islam? Enggak ada sejarahnya, Pak. Mari kita bantah-bantahan soal ini. Saya belajar sejarah. Ada 6 rujukan utama: Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam As-Suyuti, Tarikh At-Tabari, dan satu penulis sejarah dari Edinburgh University, William Montgomery Watt. Tidak ada catatan pemaksaan keimanan oleh Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah. Tidak ada. Saya siap debat kalau soal ini, kalau soal sejarah. Nabi justru mendamaikan orang yang berbeda. Suku Aus dan suku Khazraj ketika Nabi menguasai Madinah didamaikan, Pak. Ini bermusuhan ratusan tahun, didamaikan oleh Nabi. Orang Nasrani dan orang Yahudi yang biasanya berantem berebut ingin menjadi pemungut pajak dari kerajaan Sasanian dari Persia, didamaikan oleh Nabi. Udah nggak usah pajak-pajakan, biar kalian nggak berantem, nggak ada pajak. Orang Islam dikenakan zakat, orang non-Islam dikenakan jizyah. Udah selesai setahun sekali.
Dan kemudian pendatang dan pribumi didamaikan, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini yang dilakukan Nabi, dan perbedaan yang disatukan ini kemudian oleh Nabi dibungkus dengan kesepakatan bersama, traktat, agreement yang disebut dengan Piagam Madinah. Inilah yang kemudian oleh Ibnu Khaldun dituangkan dalam kitabnya bernama Al-Muqaddimah, bahwa tonggak utama dari satu bangsa itu adalah kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan Al-Asobiyah, Social and Politics Cohesion. Nah, konsep Al-Asobiyah yang diambil dari bagaimana ketika Nabi menguasai politik Madinah ini kemudian dicomot oleh Adam Smith. Bagaimana untuk diwujudkan dalam teori kapitalisme modern, bagaimana aliran-aliran modal yang dikoordinir oleh satu negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat menengah sampai rakyat bawah. Ini diambilnya dari konsep Ibnu Khaldun. Dan kemudian John Locke, John Maynard mengambil intipati dari aturan-aturan politik yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini, diwujudkan dalam sistem demokrasi modern yang kita kenal hari ini. Nah, ini yang tidak pernah kita pahami, Pak, bahwa kita selalu merasa paling. Aksi intoleransi itu berangkat dari merasa paling. Kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling suci, merasa paling beribadah, sehingga dia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Ketika orang gagal mengalahkan dirinya sendiri, maka dia akan selalu berusaha merendahkan orang lain. Aksi intoleransi itu terjadi dari sini, apapun agamanya. Nah, adik-adik sekalian, dari gambaran genealogis dan historik tadi, merasa paling inilah kemudian yang menjadi hantu-hantu intoleransi di berbagai belahan dunia, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan yang terjadi adalah ketika aksi intoleransi ini dinormalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, yang terjadi adalah tetangga berperang dengan tetangga, tetangga membakar rumah tetangga. Inilah awal dari runtuhnya berbagai peradaban manusia beragama di seluruh muka bumi ini dari abad ke abad. Silakan baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem The Autobiography. Dan kalau mau lebih komplit, baca Tarikh At-Tabari volume 6-12. Dia menceritakan bagaimana kehidupan Arab, Eropa dan sebagainya ketika masa-masa awal kebangkitan beragama. Kalau kita mau belajar banyak tentang literatur-literatur di dalam Islam, Kristen, bagaimana di dalam Alkitab diterangkan tentang Genesis dan sebagainya. Nah, kita mungkin akan menyadari bahwa kita semua ini beragama karena takdir kelahiran-kelahiran kita. Saya menjadi Islam karena saya lahir dari orang tua beragama Islam. Saya lahir di Madura, dari kecil saya dididik Islam. Saya dari kecil dididik untuk belajar ngaji, belajar datang ke masjid, beribadah dan sebagainya. Maka Islamlah saya. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, saya Katolik, Pak. Lahir dari orang tua Katolik, tetangga beragama Katolik, sekolah-sekolah Katolik, kanan kiri ngelihat rumah ibadahnya Katolik, satu negara isinya Katolik. Katolik, Pak, saya, Pak. Terus takdir kelahiran itu siapa yang menentukan? Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Maka kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah buku yang luar biasa, kitab yang luar biasa, judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Kenali dulu keagamaan, kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Kalau kamu mengenal agama lebih dulu dan lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil yang kerjaanmu hanya menghakimi orang lain. Kalau orang sudah betul-betul punya empati kemanusiaan, insya Allah dia akan toleran. Dia akan tidak merasa paling, tidak perlu membid'ah-bid'ahkan ajaran orang lain, tidak perlu mengkafir-kafirkan keimanan orang lain. Selesai, Pak. Tidak perlu gelisah, Pak. Ketika ada pemfatwa, pendakwah mengatakan di dalam salib ada jin kafirnya, apa efeknya? Anak-anak SMP di Jogja langsung datang ke pekuburan Kristen dan menggergaji semua nisan-nisan salib di sana. Ini semua dari mulut kita. Apa susahnya kita mengajarkan toleransi? Karena kita semua ini beragama karena warisan dari orang tua kita masing-masing. Takdir-takdir kelahiran kita yang menentukan agama kita. Kita tidak bicara hidayah, kita tidak bicara mu'alaf. Kita berbicara tentang konsep dan takdir kelahiran dan kemudian menjadi keimanan-keimanan. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, jadi kamu manusia lebih dulu baru kenal agama. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Silahkan baca, gratis kok.
di e-book. Bagus sekali itu buku itu, dan itu pernah dibawakan di Stadion Wembley London oleh Habib Ali Al-Jufri ketika dihadiri oleh berbagai orang lintas agama di Inggris. Luar biasa itu. Ada juga videonya di YouTube. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, politik kemudian membuat hidup kita intoleran. Bahkan ulama kita tidak sanggup melawan pemikiran-pemikiran Stephen Hawking dan juga Richard Dawkins. Karena apa? Ulama kita sibuk berpolitik. Kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, pencipta angka 0 dalam matematika. Kita tidak lagi melahirkan Jabir Ibnu Hayyan yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina yang melahirkan konsep-konsep teori anatomi tubuh manusia. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun. Kita tidak bisa melahirkan kitab-kitab magnum opus tahafud al-falasifah, tahafud at-tahafud, fihi ma fihi. Nggak ada lagi, Pak. Yang dilahirkan oleh kita hari ini adalah kitab-kitab yang menjerumuskan kita kepada aksi intoleran. Idarat at-Tawahhush, Al-Wala wal Bara' fil Islam, Muhammad Said Al-Qahtani. Ini terorisme punya buku ini. Kita semua terjebak oleh berbagai mousetrap orang-orang barat supaya kita terus sibuk berpolitik dan kita saling mengkafirkan satu sama lain. Akhirnya yang dijadikan perdebatan dalam agama itulah hal remeh-temeh. Bagaimana tata caranya masuk kamar kecil? Udahlah, itu lewati aja kita. Elon Musk sudah bikin real estate di Mars. Kita masih hidup dengan diskusi-diskusi tentang hukum remeh-temeh. Yang diperdebatkan itu tentang kunut dan tidak kunut. Yang salah itu bukan yang kunut atau yang salah itu bukan yang tidak kunut. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Ini kita semua terjebak hari ini oleh berbagai hegemoni politik, seolah-olah yang menjayakan agama itu harus politik. Jeblok, Pak, kita. Semua agama jeblok kalau urusan politik. Isinya adalah perang, penaklukan, ekspansi. Semua agama itu. Perang salib itu. Memang perang agama? Bukan. Saya selalu menolak itu. Pelajari sejarahnya. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab kok. Palestina dengan Israel. Perang agama? Enggak, itu perang politik. Dari dulu Yerusalem itu selalu jadi melting pot, battleground, pertempuran. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai Benjamin Netanyahu hari ini. Itu perang politik semua. Perangnya orang Arab dan orang Yahudi. Gak ada perang keimanan soal itu. Emang kalau Palestina kalah terus Islam jadi tumbang gitu? Enggak juga. Itu perang politik. Sama seperti perang penaklukan Konstantinopel, dibawa terus ini sama pengusung khilafah. Seolah-olah ini adalah prestasi paling moncer. Kegagalannya nggak pernah dibaca. 600 tahun loh orang Islam itu menguasai Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis sana. 600 tahun. Setelah tumbang di Granada, apa sisanya? Nggak ada. Satu pun secara genetik orang Islam di Eropa nggak ada. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini pengungsi, imigran, atau kawin-mawin, atau akulturasi. Apakah Kristen menyisakan di Amerika Selatan? Apakah menyisakan berbagai hal? Kecuali mereka itu hanya membunuh orang-orang Yucatan, Inca, Maya, Azteca yang dibantai habis karena menolak Katolik. Ketika berkenalan dengan politik, maka pemeluk agama berkenalan dengan brutalitas dan intoleransi. Hari ini bergeser, Pak. Sudah hampir 40 tahun orang Islam dilekatkan dengan terorisme. Hari ini bergeser ke umat Hindu di India. Karena apa? India diperkirakan menjadi negara paling maju pada tahun 2050. Hari ini yang diobok-obok adalah kalangan penganut Hindu di India lewat gerakan-gerakan Hindu supremasis, membakar masjid, membakar gereja. Ini kelakuan orang Barat. Barat dengan kepentingan politiknya. Jangan Barat diidentikan dan Kristen, Katolik, Protestan, bukan. Lalu kemudian semua agama memiliki kerentanan yang sama. Kelompok-kelompok teror itu bukan identik dengan Islam saja. Baader-Meinhof, IRA, Baske, White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC. Ini kelompok-kelompok non-Islam yang kemudian memilih menjadi teroris. Adik-adik sekalian, mari kita belajar untuk lebih mengenal kemanusiaan supaya kita bisa hidup toleran. Kita tidak gelisah oleh perbedaan iman dan perbedaan tafsir. Kita semua ini, kalau kita melihat Piagam Madinah yang Islam, melihat Piagam Madinah, maka ada 3 titik kunci dari semua pasal-pasal di dalam traktat Piagam Madinah itu. 1, Nabi menyadari sepenuhnya bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Coba baca. Perhatikan pasal demi pasal, intinya ke sana. Yang kedua adalah apapun agamanya, apapun sukunya, semua orang yang berdiam di satu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Yang ketiga adalah semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Makanya sampai Rasulullah wafat, orang Kristen, orang Yahudi masih ada di Madinah. Dan ketika orang Islam saling berperang sesama orang Islam karena persoalan politik, orang Kristen dan orang Yahudi nggak betah di Madinah, akhirnya pindah ke Levan, pindah ke Syria, pindah ke Lebanon, pindah ke Filistin. Itu yang terjadi. Jadi yang membuat orang tidak betah kepada Islam itu justru kelakuan orang Islam sendiri. Dan juga yang membuat tidak betah orang di Eropa yang kemudian pindah ke berbagai negara karena kelakuan orang Kristen sendiri. Dan yang membuat tidak betah penganut Hindu di India juga karena kelakuan orang-orang India sendiri. Makanya banyak imigran-imigran yang moderat, orang India itu ada di Amerika, bertabur di Indonesia juga banyak. Lalu kemudian yang paling terakhir adalah bahwa toleransi adalah titik balik dari bagaimana kita menjadikan agama sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. Intoleransi akan melahirkan radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Titik kuncinya ada di sini. Dan kalau kita berbicara antara toleransi dan intoleransi, kita jangan bicara BNPT, kita jangan bicara Densus, kita jangan bicara polisi, TNI, kampus, jangan. Semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga semua asalnya. Kalau kita salah mendidik anak, ini bagi yang nanti akan punya anak insya Allah. Kalau kita salah mendidik anak, maka anak kita akan menjadi pemaki. Kalau kita salah memberikan konsep beragama kepada anak, maka anak atas nama agama akan membenci. Nah, inilah yang terjadi. Semua dimulai dari keluarga. Dan keluarga-keluarga yang sakinah ini diharapkan bisa membentuk keturunan-keturunan yang bisa memajukan bangsa ini ke depan dan juga bisa mengawal peradaban manusia ke depan. Kelemahan kita kemudian adalah ketika kita tidak sanggup mengawal peradaban manusia, maka kemudian peradaban manusia akan lepas kendali dan tidak lagi melekat kepada konsep-konsep ketuhanan. Trennya begitu, Pak. Ateisme itu makin tinggi. Ini yang Islam-Islam pasti rajin mencatat, oh artis ini masuk Islam, oh almarhumah Sinead O'Connor masuk Islam. Kita bisa mencatat itu kan ada prosesinya, Pak. Ada baca syahadatnya. Tapi yang keluar Islam diam-diam pernah nggak dicatat? Yang kemudian menjadi ateis banyak sekali. Saya kemarin di Tunis ketemu dengan kelompok kajian ateisme. Ketika saya di Rabat di Maroko, saya ketemu dengan kelompok ateisme yang justru organisasinya berbadan hukum. Ini di negara-negara Arab. Nah, oleh karena itu, ini bukan persoalan teisme atau ateisme. Kita berbicara tentang kemanusiaan. Orang pemeluk agama lain, yang Islam memeluk Kristen, yang Islam melihat Kristen dan Kristen melihat Islam adalah melihat dari bagaimana akhlak kita, bagaimana cara kita berlaku, bagaimana cara muamalah kita, bagaimana intimasi sosial kita. Oleh karena itu, negara ini menjadi penting. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan intoleransi di negara ini, lupakan 2045 generasi emas itu. Lupakan aja, nggak akan sampai kita. Kita pasti akan terlibat dalam tetangga melawan tetangga, tetangga membakar tetangga, tetangga mencaci maki tetangga karena perbedaan iman, karena perbedaan pandangan, atau perbedaan orientasi politik. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya yang fakir ilmu. Nanti kita lanjut di tanya jawab. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.